Halo, nama aku Dita Sara Aulia Damanik, dengan NIM 607052330014 dari kelas 4702. Di sini aku ingin mempresentasikan hasil dari modul 9 praktikum tadi dengan mata kuliah BE. Jadi di sini tuh kami tadi melaksanakan praktikum. Jadi praktikumnya itu tentang solder uap. Jadi di situ tadi kami diajari cara menyolder dengan solder uap. Jadi untuk hasilnya tuh tadi tuh begini. Nah, yang kami solder itu tadi ada 5 komponen kecil, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi di sini tuh kami tadi untuk langkah-langkahnya itu ada di sini. Pertama itu kita ambil PCB-nya dulu beserta alat komponen-komponen kecil yang lainnya itu. Terus lalu sediakan komponen-komponen kecil yang sudah ditempelkan yang akan ditempelkan di PCB. Lalu sediakan juga solder uap, pasta solder, pinset, dan sarung tangan. Lalu mulai mensolder dengan cara solder uap itu tadi dipegang dengan tangan kanan. Terus itu ambil pasta dan tempelkan di sisi PCB yang akan ditempelkan komponen tersebut. Dan ambil pastanya itu secukupnya aja, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Cukup di bagian yang mana cukup ditempelin komponen tersebut, kayak gitu. Terus lalu buat tempelkan komponennya itu dengan cara, kan kita udah olesin pakai pasta tuh di PCB-nya. Nah, kita tuh tempelinnya itu pas udah diolesin secukupnya, itu langsung kita tempelin komponen kecilnya, itu langsung kita tempelin kayak gini tadi tuh. Ini langsung kita tempelin, kan udah kita pasta ini di bawah ini komponen ini kan. Jadi langsung kita tempelin komponen tersebut. Lalu ambil solder uap tersebut, terus kita on offin dulu, maksudnya kita klik tombol on untuk menghidupkan mesin tersebut, solder uapnya. Terus itu masuk ke CH1, CH2, dan CH3. Dan kami tadi memakai CH3 di suhu 350 sampai 400 derajat gitu. Nah, jadi tadi tuh untuk memanasinnya kita panasin pakai solder uap tadi, udah diatur suhunya di CH3. Nah, langsung di solder menggunakan solder uap tersebut ke komponen ini agar panas. Lalu kalau sudah panas, kita dinginkan dengan cara atau kita keringkan ya, dengan cara masuk ke CH1, tapi tidak langsung ke, maksudnya itu nggak langsung dari CH3 langsung ke CH1. Kita itu harus ngeklik untuk masuk ke CH1 tuh nggak boleh seinstan itu. Jadi kita harus ngeklik CH2 dulu baru ke CH1 kayak gitu. Jadi masuk ke CH1 dengan suhu 100 sampai 200 derajat. Jadi tuh dikeringkan, jadinya dia tertempel, jadi nggak bisa dicabut-cabut lagi gitu. Nah, melakukan hal yang sama juga dengan komponen yang 1, 2, 3, 4 lagi kayak gitu. Terus gitu aja sih, dalam soldering itu kayak kita cuma nempelin gitu doang. Terus juga untuk penggunaan solder uapnya ya kita harus udah paham juga itu kayak gitu cara penggunaannya untuk pengaturan suhunya. Terus cara yang perpindahan CH1 ke CH3 nya gimana, untuk matiin itunya, untuk matiin alatnya juga gimana, itu
pokoknya bertahap kayak gitu. Terus kita masuk ke desoldering. Nah, kalau desoldering ini kan tadi soldering itu menempelkan ya, maksudnya itu ya pokoknya istilahnya itu menempelkan komponen-komponen itu. Kalau desoldering itu kebalikannya, malah gimana ya cara ngomongnya, mencabut gitu, mencabut komponen tersebut kayak gitu. Nah, jadi sini tuh ambil PCB yang udah kita pasang tadi, terus lalu buat pinset di tangan kiri, solder uapnya itu tetap di tangan kanan, pinset di tangan kiri. Nah, lalu panaskan pasta yang sudah tertempel dengan komponen tadi. Nah, ini tuh kan yang di bawah komponen ini tuh pasta ya. Nah, di bawah komponen itu pasta, kita panaskan pasta yang ada di bawah komponen itu gitu, supaya komponen tersebut bisa dicabut kayak gitu, mencairkan pasta tersebut kayak gitu. Jadi biar komponen tersebut bisa kita cabut menggunakan pinset kayak gitu, supaya ini terlepas. Terus lalu kalau sudah mulai meleleh, langsung angkat komponen. Nah, itu tadi kalau misalnya udah kita solder nih ya, maksudnya ya udah kita solder, udah kita panasin yang di bawah ini, yang di bawah komponen ini itu pasta, dia akan mencair dan juga jadinya ini bisa terangkat. Jadi kalau udah mencair, angkat komponen tersebut, lalu menggunakan pinset, ambil pinset. Nah, pinset itu dibungkus, ujungnya pinset itu dibungkus dengan apa ya tadi, lupa deh aku tadi itu pakai, pokoknya ada yang dibungkus ujungnya pinset tersebut. Nah, lalu pakai itu digosokin ke ini apa namanya, sisa-sisa pasta tadi yang tersisa gitu. Jadi kayak digesek-gesek sampai bersih kayak gitu, biar nggak ada lagi tersisa di situ pasta-pastanya kayak gitu. Terus nah, ini tadi sisa-sisa pasta tadi gesek sampai bersih, lalu selesai. Gitu juga dilakukan dengan komponen yang lainnya. Sini 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Terus itu kita masuk ke kesimpulan. Nah, kalau kesimpulannya ini aku ambil 7, sebanyak 7. Padahal sebenarnya bisa dibuat lebih sih, cuman untuk sebagai ininya dong, sampelnya aku ambil 7. Jadi kesimpulannya itu kami menjadi mengerti tentang soldering dan desoldering itu tadi kan. Terus itu yang kedua, kami menjadi mengerti tentang alat dan bahan yang digunakan dalam soldering dan desoldering. Terus yang ketiga, kami menjadi mengetahui pengertian soldering dan desoldering. Terus itu yang keempat, kami menjadi mengerti fungsi-fungsi dari soldering dan desoldering gitu. Terus yang ke 5 itu kami menjadi mengetahui cara penggunaan dari solder uap gitu, yaitu untuk memanaskan dan mencairkan kayak gitu, mencairkan timah atau pasta tersebut. Terus itu yang ke-6, kami menjadi mengerti cara pengoperasian solder uap dengan langkah-langkah yang benar yang sudah dianjurkan oleh modul tersebut kayak gitu. Kita lanjut lagi.
Terus itu yang keenam ini itu tadi, jadi ngerti cara pengoperasian solder uap dengan benar, dengan sesuai modul gitu. Jadi kita nggak memperkira-kirakan sendiri lagi kayak gitu. Terus jadi nggak bingung deh gitu. Terus yang terakhir itu yang ketujuh, kami menjadi mengerti suhu yang dipakai dalam penyolderan itu suhu berapa derajat dengan tekanan udara berapa juga kayak gitu. Terus itu nah ini dia untuk alat dan bahan yang dipakai tadi, belum ada sampai ke aku buat di sini sih, cuman maksudnya aku sebutin aja beberapa kayak gitu. Nah kayak yang alat yang dipakai tadi tuh spons kawat, solder wedge, pasta timah. Nah ini tadi tuh untuk menempelkan ini tuh pakai pasta timah atau solder flux timah kayak gitu. Terus pakai pinset, terus pakai solder uap begitu guys. Jadi tuh kayak pokoknya tuh kita tuh harus di sini tuh diajarin untuk lebih mengerti lagi apa itu soldering dan apa itu desoldering kayak gitu. Nah untuk mesin uapnya sendiri itu tadi itu adalah alat yang berfungsi untuk mengangkat, menempatkan serta menyolder kembali komponen IC, baik IC CMD atau kelabang dan BGA bola-bola timah atau komponen-komponen serta penyolderan kembali komponen kecil yang lainnya. Terus juga suhu serta tekanan udara dari solder uap mesti jadi harus perhatian supaya tidak mengakibatkan kerusakan pada PCB. Di dalam pemakaian solder uap dibutuhkan ketelitian, kecermatan serta kesabaran serta kecepatan kayak gitu. Jadi bagian-bagian dari solder uap tadi tuh, maaf ya aku nggak masukin ke apa namanya nih PPT, cuman aku menjelaskan aku tadi lupa masukin, maaf. Jadi aku menjelaskan secara lisan aja, secara speak up aja kayak gitu. Nah jadi bagian-bagian solder uapnya itu tadi itu ada terdiri dari tombol on off itu yang berfungsi sebagai pengaturan kerja alat. Terus yang kedua pengaturan panas yang berfungsi sebagai pengatur uap panas yang dikeluarkan oleh solder uap. Terus yang ketiga pengatur udara berfungsi sebagai pengatur angin yang membawa hawa panas dari solder. Terus yang keempat mata solder itu berfungsi sebagai ujung dari penghantar udara panas kayak gitu. Jadi ada cara pengoperasiannya juga. Nah cara pengoperasiannya itu adalah ada dua cara. Yang pertama itu pengaturan suhu atau temperatur panasnya yang akan dikeluarkan lewat moncong kecil yang di ujung solder uap. Terus yang kedua itu pengaturan secara linear dengan satu sama lain. Jadi semakin tinggi temperatur suhunya maka aliran panas yang terpancarkan akan semakin kuat. Bahkan akan bertambah kuat lagi panasnya apabila tekanan udaranya ditingkatkan. Terus itu ada cara penggunaannya juga guys, maksudnya nggak asal-asalan kita menggunakan solder uap tersebut kayak gitu. Jadi kayak cara penggunaannya itu ada dua sih, yaitu pertama dianjurkan menggunakan tangan kanan untuk memegang solder. Itu tadi yang aku bilang, pokoknya kita memegang solder itu dianjurkan tangan kanan. Dan juga yang kedua dilarang bergetar saat memegang solder. Jadi kayak enjoy aja guys, maksudnya relax kayak gitu, gak usah terburu-buru juga kayak gitu, santai aja, jadi nggak bergetar kayak gitu, nggak boleh tremor kayak gitu. Terus kayak aturan panasnya itu dan tekanan udara solder uap itu sudah ditentukan, yaitu kayak yang pertama itu menghilangkan cairan atau mengeringkan itu 100 sampai 200 derajat. Nah itu tadi yang di CH1 tekanan udaranya 8. Terus itu tapi udah kencang ya yang 8 itu tekanan udara. Terus yang kedua memanaskan atau mencairkan timah dari posisi atas 350 sampai 400
derajat itu tadi yang CH2 dan CH3 itu suhunya segitu. Tekanan udaranya 3. Nah, itu sangat pelan. Terus yang ketiga, mengangkat serta menempatkan komponen itu 350 sampai 400 derajat juga dengan tekanan udara 3, sangat pelan juga. Di CH2 dan atau di CH3 kayak gitu. Terus yang keempat, mengangkat fleksibel dari PCB 250 sampai 300 derajat. Tekanan udaranya 3. Itu bisa pakai CH2 sih. Terus itu mengangkat komponen plastik 250 sampai 275 derajat. Tekanan udara 3. Itu CH2 juga bisa. Nah, gitu guys. Jadi untuk kayak dalam penyolderan itu tadi cukup itu aja sih yang ku simpulin kayak gitu. Jadi di sini udah ada hasil. Nah, tadi seharusnya tuh ada hasil dari desoldering, tapi tadi karena waktunya kami praktikum nggak sempat untuk desoldering itu, melakukan itu. Jadi kami belum sempat melakukan desoldering. Jadi kami hanya melakukan soldering. Seharusnya di modulnya itu ada desoldering guys, tapi kami tadi nggak sempat karena waktu dan juga kami juga tadi kelamaan di sini pemasangan ini. Jadi kami tidak ada hasil dari desoldering kayak gitu. Tapi untuk desolderingnya ada kok tadi, kayak misalnya langkah-langkahnya ini ngapain kayak gitu. Itu tinggal ya begitulah. Jadi hasil kami praktikum 9 ini, modul 9, kami hanya bisa menunjukkan hasil soldering. Hasil desolderingnya kami tidak bisa, kami tidak bisa menunjukkan karena kami belum buat. Sekian dari aku. Ini presentasi diriku sendiri, jurnal modul 9. Thank you. Nama aku Dita Sarah Auleda Manik, 607052330014 dari 4702. Dadah, terima kasih.